Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini kita belajar materi di kelas 11. Masih bersama saya dengan Devin Ardi. Di kelas 11 hari ini kita akan bahas tentang biosfer, persebaran flora fauna. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang KD 3.2, menganalisis sebaran flora fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan ekosistem. Materi yang kita bahas hari ini ada 5 poin. Yang pertama, karakteristik bioma di dunia. Yang kedua, faktor-faktor mempengaruhi sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang kelima, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan membahas materi dalam satu video mencakup full 1 KD 3.2, itu tentang sebaran flora fauna. Jadi, hari ini kita akan membahas satu video full materi ini, materi tentang sebaran flora fauna dengan satu video sudah mencakup semua materi di KD 3.2 ini. Jadi nggak perlu ada video 1 atau pertemuan 2 atau pertemuan 3 ataupun pertemuan 4 dan pertemuan selanjutnya. Jadi hanya satu video saja kalian paham akan tentang materi dari sebaran flora fauna ini. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tahukah Anda mengapa jenis flora dan fauna di setiap daerah berbeda-beda? Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis flora dan fauna yang unik dan endemik di setiap daerahnya. Karena salah satunya kenapa di berbagai negara atau wilayah itu ada memiliki kesamaan. Nah, dulu adanya proses struktur geologi yang membuat daerah tadi terpisah, sehingga ada beberapa wilayah itu memiliki ciri-ciri flora dan fauna yang cukup sama gitu. Oke, hari ini kita akan diskusi dulu. Silahkan berdiskusi dengan temannya ataupun berdiskusi atau memikirkan. Nah, bagaimana jika kita lihat dari video ini, ada sebuah gambar orang hutan yang diikat atau adanya proses pemburuan orang hutan. Bisa dilihat di video ini, ada gambarnya itu. Nah, coba kita diskusikan dengan teman atau dengan teman kerabat lah tentunya mengenai kondisi yang dialami oleh fauna orang hutan dan bagaimana sebab yang dialami oleh orang hutan tersebut. Silahkan ditulis di bukunya, nanti kita akan cek, atau silahkan dicek pada guru bersangkutan nanti. Atau bisa juga komen nanti di akun YouTube ini nanti. Oke, kita lanjut ke karakteristik bioma di dunia. Nah, kalau kita bahas karakteristik bioma, itu tidak lepas dari yang mananya tempat tinggal kita tentunya. Nah, bioma itu dibagi menjadi dalam beberapa jenis. Hal tersebut ditentukan oleh curah hujan dan intensitas cahaya matahari. Nah, jenis bioma diantaranya yaitu ada bioma tundra, lalu ada bioma taiga, bioma gurun, bioma stepa atau padang rumput, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, dan bioma sabana. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau membahas kita tentang bioma tundra ya. Bioma tundra itu adalah kawasan yang berada di daerah sekitar kutub utara dan sebagian di selatan ya. Pada bioma tundra ini ditemukan pepohonan namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput-rumputan yang berbunga kecil dan lumut. Jadi hanya dijumpai berupa iklim es abadi ya. Hanya ada tumbuhan-tumbuhan kecil seperti rumputan berbunga kecil ya, dan lumut yang pastinya. Lalu di bioma tundra ini terdapatnya fauna beruang kutub dan rusa kutub pastinya. Nah, ciri-ciri dari sebuah bioma tundra ini hampir di setiap wilayahnya tertutup oleh salju atau es. Lalu mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang.
karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara ataupun lintang selatan. Nah, usia tumbuhan tanaman sangat pendek, yaitu berkisaran antara 30 sampai 120 hari atau kurang lebih 4 bulan saja gitu. Lalu untuk fauna yang terdapat di bioma tundra ini, itu kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal sehingga dapat menjaga suhu tubuhnya untuk tetap hangat pastinya ya. Oke, kita lanjut. Bioma taiga. Bioma taiga itu yaitu hutan yang di dalamnya itu hanya terdiri dari satu spesies pohon, misalnya pohon pinus atau pohon konifer. Nah, ciri-cirinya itu daerah tersebut memiliki pepohonan yang berdaun seperti jarum, nah seperti pinus atau konifer. Nah, pada bioma taiga ini itu fauna yang ada di dalam bioma taiga itu ada berupa rubah, beruang hitam, serigala, mouse, dan burung-burung yang mengalami atau berimigrasi ke selatan musim gugur ya. Di bioma taiga ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu suhu pada bioma taiga mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah itu sangatlah basah karena penguapannya rendah. Lalu musim kemarau yang sangat panas, sangat singkat, yakni hanya berlangsung 1-3 bulan saja. Lalu yang keempat itu jenis tumbuhan sangat sedikit. Umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan saja gitu. Itu tentang bioma taiga. Kalau kita bahas tentang bioma gurun itu adalah padang pasir atau istilah geografinya merupakan suatu daerah yang memiliki curah hujan tahunannya sedikit kurang dari 250 mm per tahunnya. Nah, biasanya fauna yang terdapat di bioma gurun ini adalah unta, hewan reptil, hewan penyerat yang tinggal di tanah. Ciri-cirinya itu memiliki curah hujan yang sangat rendah, kurang lebih dari 250 mm per tahun. Lalu yang kedua, evaporasi atau penguapan tinggi dan lebih cepat daripada presipitasi atau hujan. Yang ketiga, memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi pada siang dan malam hari, yaitu 45 derajat Celcius pada siang hari. Dan pada malam hari sudah udaranya sampai 0 derajat Celcius, sehingga suhu udara pada malam hari sangat dingin. Yang keempat itu tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Yang kelima, kelembapan udaranya rendah. Dan yang keenam itu tingkat deflasi atau pengikisan tanah tinggi sehingga daerah tersebut berbukit-bukit. Jadi deflasi itu adalah pengikisan oleh udara sehingga daerah tersebut berbukit-bukit. Nah, makanya gurun pasir itu bergelombang-gelombang lah morfologi atau permukaannya. Oke, kita lanjut. Bioma stepa atau padang rumput. Nah, bioma stepa ini ekosistem yang didominasikan adalah vegetasi yang terdiri dari beberapa jenis rumput dan tidak ada pohon ataupun semak-semak besar. Nah, ciri-ciri stepa ini itu yang pertama, curah hujan rendah yang mencapai 25 sampai 50 cm per tahunnya. Lalu yang kedua, rendahnya tingkat porositas tanah menyebabkan tanah tidak mampu menyimpan air dan sistem penyaluran yang kurang baik menyebabkan rumput tumbuh dengan subur. Yang ketiga, beberapa jenis rumput mempunyai ketinggian 3 sampai 3,5 meter. Misalnya rumput blue stem dan Indian grasses. Yang keempat, bioma padang rumput dihuni oleh beberapa herbivora dan karnivora. Di antara lain itu ada bison, lalu ada zebra, ada kanguru, ada singa, ada harimau, ada anjing liar, ada ular, rusa, antelop, belalang, dan burung. Kita masuk ke bioma hutan gugur. Nah, kalau membahas tentang bioma hutan gugur ini, itu bioma yang vegetasinya didominasikan oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan gugur. Nah, pada bioma ini dihuni hanya beberapa jenis hewan, di antaranya itu ada tikus,
lalu ada bajing, ada beruang, dan ada burung. Bioma ini hanya ditemukan pada wilayah yang terletak pada kisaran 30 sampai 40 derajat lintang utara ataupun lintang selatan dengan iklim sedang. Nah, bioma hutan gugur ini terdapat di wilayah Amerika Serikat, di bagian timur, Asia Timur, Eropa Barat, dan Chili. Nah, ciri-ciri hutan gugur ini yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi dan rata-rata itu 750 sampai 1000 mm per tahunnya. Yang kedua, suhu rata-ratanya mencapai kurang lebih itu sekitar 50 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, itu vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar atau tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Lalu yang keempat, memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit. Yang kelima itu musim panas yang sangat atau yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin gitu. Yang keenam, terletak di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, semi, dan gugur. Dan yang ketujuh itu pertumbuhan vegetasi dipengaruhi oleh peredaran matahari. Kita bahas atau lanjut ke bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini dapat ditemukan di sepanjang wilayah sekitar Khatulistiwa, sekitar 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara dan lintang selatan. Hutan-hutan ini dapat ditemukan di daerah tropis dan tersebar dari daratan rendah sampai pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahunnya. Nah, ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini adalah yang pertama, memiliki curah hujan sangat tinggi dan rata-rata sepanjang tahun yaitu lebih dari 2000 mm per tahunnya. Yang kedua, itu memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20 sampai sekitaran 40 meter. Yang ketiga, cabang pohon yang berdaun lebat dan lebar sehingga serta hujan atau serta hijau sepanjang tahun gitu. Jadi warna daunnya itu hijau selalu sepanjang tahun. Yang keempat itu mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup oleh pepohonan yang lebat tadi. Yang kelima, permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Dan yang keenam, suhu udara antara kisaran 25 derajat sampai 26 derajat. Nah, biasanya fauna yang ada di bioma hutan hujan tropis ini berupa hewan primata seperti monyet serta kera. Lalu ada ular dan burung. Lalu identik dengan adanya jenis tanaman epifit seperti anggrek, banyaknya tumbuhan di hutan hujan tropis itu. Kita lanjut ke bioma sabana. Kalau kita bahas tentang bioma sabana, itu adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan seperti palem dan akasia. Sabana tumbuh di wilayah tropis sampai subtropis. Berarti daerah subtropis dengan tropis itu ada. Berarti Indonesia ada dong. Indonesia kan termasuk daerah tropis. Nah, persebaran bioma sabana ini terdapat di Asia. Salah satunya di Indonesia ya, itu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lalu di Afrika, lalu di Amerika Selatan, lalu Australia. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari bioma sabana itu yang pertama terdapat di daerah Khatulistiwa atau iklim tropis. Lalu memiliki suhu panas sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100 sampai 150 mm per tahunnya. Dan yang keempat, porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase atau pengairan cukup baik. Oke, itulah tadi pembahasan materi tentang bioma. Oke, kita bahas faktor persebaran flora dan fauna. Faktor persebaran yang mempengaruhi sebaran flora fauna itu ada dua, ada persebaran tumbuhan dan ada persebaran hewan. Nah, kalau kita kaji dalam persebaran
tumbuhan atau sebaran flora itu ada faktor penyebab sebarnya. Yang pertama itu adanya faktor iklim atau disebut juga dengan klimatik. Nah, faktor ini, faktor iklim atau iklimatik itu yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna meliputi cahaya. Jadi di faktor iklim ini yang mempengaruhi itu adalah cahaya, lalu ada suhu, lalu ada curah hujan, angin, dan kelembaban. Sehingga iklim dapat dijadikan patokan dasar dalam menentukan perbedaan jenis vegetasi. Yang kedua ada faktor fisiografi. Nah, faktor fisiografi itu adalah faktor dari permukaan bumi yang beragam, seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiring lereng juga termasuk bisa mempengaruhi ya tumbuh kembangnya tanaman tadi. Misalnya lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya gitu. Itu faktor dari sebuah faktor fisiografi. Kita masuk ke yang ketiga, itu faktor tanah. Ya, kalau faktor tanah ini itu jenis tanah yang berbeda akan mempengaruhi atau jenis tumbuhan yang hidup pada permukaan lahannya. Misalnya tanah vulkanik di Jawa akan menyebabkan perbedaan jenis tumbuhan dengan tanah kapur di Papua. Jadi tanah Jawa itu vulkanik misalnya, lalu tanah di Papua itu kapur. Tentu jelas sekali itu sangat mempengaruhi jenis tumbuhan yang berada di lahan tersebut gitu. Faktor tanah itu seperti struktur misalnya atau komposisi kimia, kelembaban tanah juga mempengaruhi sebuah jenis tumbuhan. Ya. Faktor tanah ini juga disebut juga dengan faktor edafik. Selanjutnya itu adalah faktor makhluk hidup. Nah, faktor makhluk hidup ini biasanya tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lainnya yang memiliki daya adaptasi yang lemah sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Contohnya itu ada organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia pun juga terkadang berperilaku yang tidak baik dalam menjaga kelestarian alam, sehingga manusia dapat merusak tanaman yang terdapat di hutan dengan cara pembalakan liar atau illegal logging. Dampak negatif itu berupa kerusakan ekosistem hutan sehingga menurunkan atau menghilangkan fungsi dari sebuah hutan tadi. Kita masuk ke persebaran hewan. Oke. Sebelum kita masuk ke persebaran hewan, kita bahas dulu media penyebaran tumbuhan tadi. Nah, penyebaran tumbuhan dapat terjadi melalui media atau perantara sebenarnya. Yang pertama itu adanya angin. Angin dapat membawa daun-daun, batang, atau ranting pohon. Selain itu, angin juga dapat membawa biji-bijian dan buah-buahan. Sehingga spora dapat terangkut ratusan mil karena spora ukurannya sangat kecil sehingga mudah terangkut oleh angin. Spora memiliki ketahanan terhadap suhu rendah dan kering. Spora dapat bertahan hidup lebih lama. Adapun biji-bijian, tumbuhan yang dapat terangkut angin misalnya seperti biji pinus, biji kapas, rumput lari atau rumput angin atau spinip. Lalu terbawa oleh angin, mengandung biji-bijian biasanya terdapat di daerah gurun. Nah, daerah ini yang menerima curah hujan yang sedikit gitu. Lalu yang kedua ada media penyebaran berupa air. Air. Biji-bijian yang menyebar melalui air. Nah, biji mengapung di atas air sehingga sampai berkecambah. Biji-bijian yang kuat akan tahan terhadap air sehingga tidak mudah rusak atau busuk, mengakibatkan kecambah hidup lalu menyebarlah ke daerah lain sehingga tumbuhlah kecambah tadi. Nah, itu melalui air. Lalu ada juga melalui es. Kalau melalui es itu persebarannya atau penyebarannya itu terjadi jika biji ataupun tumbuhan terperangkap dalam es terbawa ratusan mil sampai esnya mencair di daerah lain sehingga terperangkap dulu di es. Akibat es tadi itu mencair lalu dia mengalir ke daratan yang lebih rendah sehingga terbuanglah ke daratan yang lain sehingga akibatnya kecambah tadi bisa hidup dan berkembang
sehingga juga menyebabkan es juga media sebagai penyebaran tumbuhan. Yang keempat itu ada hewan. Hewan itu merupakan penyebaran tumbuhan melalui hewan, terdiri dua jenis. Ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal itu dengan cara menempel pada bulu atau tubuh hewan yang disebut dengan pengangkutan ektozoik. Nah, jadi mungkin tempel di bulunya, mungkin hewan itu ada aktivitas sehingga menempel di bulunya, lalu hewan itu pergi ke suatu daerah, akibatnya daerah tadi, lalu bulunya jatuh di daerah lain sehingga akibatnya kecambah ataupun bibit yang akan tumbuh tadi akan berkembang di daerah lain. Maka akibatnya hewan juga salah satu media penyebaran tumbuhan. Lalu yang kedua itu ada internal. Kalau jenis internal ini yaitu dengan cara memakan biji yang disebut dengan endozoik, seperti burung dengan cara mematuk biji-bijian. Kera dapat memakan biji-bijian. Kemudian dengan bulunya ektozoik, penyebaran akan lebih efektif. Serangga dapat menyebarkan spora jamurnya. Nah, jadi di sini juga kalau internal itu lebih ke konsumsi. Nah, jadi hewan tadi mengkonsumsi, lalu dia membawa bijiannya tadi itu ke tempat lain. Akibatnya biji tadi itu menyebar ke daerah lain. Akibatnya adanya penyebaran tumbuhan tadi. Salah satunya media hewan tadi ya. Lalu yang kelima itu manusia. Manusia juga termasuk penyebaran. Ini termasuk ke dalam paling efektif karena dapat memindahkan tumbuhan dengan sangat cepat dan dalam jarak yang sangat jauh, bahkan dapat melewati lautan. Nah, manusia juga salah satunya. Mungkin saat sekarang ini kalau kita lihat, manusia sangat banyak sekali menyebarkan tumbuh-tumbuhan. Nah, malah ada juga sekarang itu mengawinkan silangkah ya, kawin silang antara tumbuhan ini dengan tumbuhan itu atau jenisnya yang sama sehingga akan menjadi tumbuhan baru. Itu banyak juga manusia sekarang itu. Lalu adanya penyebaran itu yang paling signifikan itu sekali adalah manusia. Manusia salah satu faktor media penyebaran tumbuhan yang paling efektif dan paling cepat. Kita masuk ke persebaran hewan. Ya, kalau persebaran hewan itu ada dua atau beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran fauna atau hewan. Itu yang pertama itu ada faktor abiotik ya, faktor abiotik. Nah, faktor abiotik ini itu merupakan faktor benda mati seperti iklim yang meliputi suhu, lalu ada cuaca, ada kelembapan atau relief permukaan bumi dan kondisi tanah. Jadi fauna akan secara alami menyesuaikan diri dengan kondisi daerah agar dapat bertahan hidup. Itu yang faktor abiotik. Lalu kalau faktor biotik ya, itu faktor makhluk hidup. Dalam hal ini yang paling dominan adalah manusia. Manusia dapat merekayasa atau mengembangbiakkan hewan di tempat lain. Selain itu menyebabkan penyebaran fauna yaitu tekanan populasi. Nah, sarana yang digunakan sebagai media dalam penyebaran fauna adalah yang pertama udara. Jadi udara salah satu sarana penyebaran hewan. Kenapa? Karena dengan melalui kekuatan terbang atau karena embusan angin, misalnya burung melakukan migrasi dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain, mengakibatkan dia akan menyebar atau adanya penyebaran hewan dengan udara tadi. Lalu air. Kalau air itu melalui kekuatan berenang atau dibawanya oleh arus air atau benda-benda yang terapung, misalnya seperti ikan-ikan kecil dan terbawa arus di sungai gitu, sehingga dia terhempas ke wilayah lain gitu akibat dari air tadi. Lalu yang ketiga ada lahan. Lahan yaitu adanya gerakan suatu spesies di darat, misalnya kawanan banteng yang melakukan migrasi untuk mencapai padang rumput
sebagai makanannya. Nah, jadi dia berpindah. Itu salah satu lahan, posisi lahan. Kalau lahannya tidak efektif lagi untuk bisa hidup, dia akan berpindah ke lahan yang lain, sehingga akan terbentuk yang namanya sarana penyebaran hewan melalui lahan. Karena kalau tidak potensi lagi untuk bisa berkembang atau tumbuh, maka dia akan pindah ke lahan yang lebih cocok untuk bisa hidup gitu. Yang keempat, ada manusia. Nah, manusia itu adalah pengangkut, nah ya, baik secara langsung maupun tidak. Itu sudah pasti ya. Kita lanjut. Nah, dalam persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dari beberapa juta tahun yang lalu sudah terlihat bahwa pada gambar yang pertama ini bisa dilihatnya di sini pada tahun 225 juta tahun yang lalu bahwa permukaan bumi masih satu daratan, yaitu daratan Pangea. Ya, Pangea. Pangea. Nah, akibat dari pergerakan tektonik atau pergerakan lempeng itu pada tahun 200 juta tahun yang lalu itu sudah mulai ada pergerakan atau pemisahan, sehingga bentuk dua benua, itu Laurasia dan Gondwana. Laurasia dan Gondwana. Gondwana. Nah, Laurasia dan Gondwana. Lalu ada pergerakan terus setiap tahunnya, sehingga pada 135 tahun yang lalu sudah mulai terpisah. Dan pada 65 juta tahun yang lalu terpisahlah menjadi 5 benua, dan 2 diantaranya di kutub utara dan kutub selatan. Dan sampai saat sekarang ini menjadilah sebuah benua yang seperti yang kita lihat saat ini. Nah, Indonesia itu akibat dari pergerakan tadi, maka Indonesia itu terbagi menjadi beberapa wilayah, 3 wilayah, Indonesia bagian barat, ya, lalu Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, jadi wilayah Indonesia ini pada bagian bagian Sumatera, Sumatera dan Kalimantan itu salah satunya dia dekat dengan Asia, ya. Lalu bagian Papua atau Nusa bagian Indonesia bagian timur itu pecahan dari benua Australia, sedangkan bagian tengah itu adalah pulau pengangkatan, itu terangkat ya, seperti Sulawesi ini pengangkatan ini, dan Pulau Halmahera ataupun yang di Laut Banda ini pulau-pulau pengangkatan. Lalu sedangkan untuk Sumatera, Jawa, Kalimantan itu adalah dia menyatu dengan Asia, sehingga flora dan faunanya itu mirip dengan negara-negara yang berada di Asia. Lalu kalau sedangkan di Indonesia bagian timur itu seperti Maluku, lalu Nusa Tenggara Timur dan juga Papua itu identik sama dengan Australia flora faunanya. Lalu inilah dia Sulawesi, itu salah satu Indonesia bagian tengah ya. Indonesia bagian tengah itu identik, Bali termasuk salah satu, itu termasuk ke dalam wilayah peralihan, sehingga endemik dari khas dari Indonesia. Nah, itulah khas dari Indonesia. Nah, kita masuk ke tipe Indonesia bagian barat. Nah, tipe Indonesia bagian barat ini ya, itu fauna tipe Indonesia bagian barat itu yang pertama ada gajah, lalu ada harimau, badak, tapir, rusa, beruang madu, orang hutan, burung merak, siamang, owa Jawa, dan macan tutul. Sedangkan untuk flora tipe Indonesia bagian barat itu ada anggrek, ada damar, ada lumut, ada jamur, ada paku-pakuan pasti ya, ada pohon jati,
pinus, cemara, kayu putih, swag raksasa, dan Rafflesia arnoldi. Nah, tipe ini biasanya tipenya hewan itu besar-besar dan banyak unsur dari hewan mamalia pastinya. Sedangkan floranya lebih kepada flora yang sangat cocok hidup di hutan hujan tropis. Floranya ya. Kita lanjut ke tipe Indonesia bagian tengah, atau disebut juga dengan tipe peralihan atau endemik dari Indonesia. Tipe faunanya itu bagian tengah itu ada anoa, endemik sekali, kuda, tangkasi, babi rusa, komodo, dan burung malio. Jadi keenam ini termasuk ke dalam tipe peralihan atau endemik dari negara Indonesia. Termasuk juga floranya. Ada langsei, ada kayu hitam, akasia, anggrek putih donggala, endemik ya, pohon eboy, pala, kayu manis, kenari, dan lontar. Ini adalah tipe dari flora endemik Indonesia. Jadi ini adalah endemik Indonesia, menciri khaskan Indonesia sekali. Jadi Indonesia bagian tengah ya. Kita lanjut ke tipe Indonesia bagian timur. Nah, kalau tipe Indonesia bagian timur ini, itu tipenya lebih spesifik ke daerah benua Australia. Nah, contohnya seperti burung-burung atau hewan-hewan berkantung. Nah, seperti cendrawasih, kasuari, kanguru, walabi, kuskus, koala. Lalu tipe floranya ada agatis, cendana, lalu ada podocarpus, ada pakis, ada eucalyptus. Nah, ini dia dari urutan ini: agatis, cendana, podocarpus, pakis, eucalyptus. Ya. Jadi ini dia tipe Indonesia bagian timur. Ini dia persebaran flora dan fauna di dunia. Sudah saya lihat bahwa persebaran tumbuh-tumbuhan floranya itu tundra. Saya lihat tundra ini bagian atas ya, ini tundra. Ya, bagian ini yang warna pink kayak oranye ya, warnanya ya. Nah, pokoknya itulah yang di atas, yang ini. Lalu taiga. Nomor 2 ini yang hijau ini taiga. Nih. Lalu ini taiga, daerah ini silahkan kalian cek nanti negaranya nih, gak apa-apa saja. Nah, ini. Lalu hutan hujan iklim sedang. Ini dia. Ungu gelap. Lalu di sini di Eropa, kebanyakan ya di Eropa. Lalu di Asia Timur, itu yang negara bermata sipit semua, itu termasuk ke dalam hutan hujan iklim sedang. Lalu pada padang rumput, ini padang rumput ya, ini padang rumput masuk Rusia kayaknya dia. Nah, gurun Timur Tengah ini ya, termasuk ada di Australia. Lalu hutan Mediteran, ini dia hutan Mediteran, ada di Afrika bagian utara dan nih bagian sini Mesir atau Timur Tengah. Lalu hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis ini dia Indonesia, Malaysia, atau di Asia Tenggara, khususnya lebih ke Indonesia ya, Filipina. Nah, ini dia. Lalu hutan tropis musiman, ini dia. Tropis musiman ini. Di sini, sini. Nah, sedangkan untuk hutan belukar musim ya, dan pegunungan, ini pegunungan ini termasuk bagian sini, bagian barat
dari benua Amerika Selatan. Nah, dan sabana. Sabana ada di Australia, Afrika, Brazil, dan Indonesia pastinya. Udah, kita bahas persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, menurut Alfred Russel Wallace, dia membagi persebaran flora ataupun fauna di dunia menjadi 6 bagian. Ya, yang pertama itu tipe paleartik. Tipe paleartik ini itu berada di belahan bumi utara. Kawasan ini meliputi wilayah benua Eropa, Afrika, lingkaran Arktik, Alaska, dan Asia bagian utara. Nah, pada kawasan ini banyak terdapat jenis beruang kutub, panda, rusa kutub, dan kucing kutub pastinya. Lalu kita masuk ke Nearktik. Nearktik itu adalah benua Amerika bagian utara. Nah, persebaran ini itu meliputi kawasan Amerika Utara, ada Greenland nih ya. Lalu sampai dengan daerah kutub ya. Jadi fauna khas yang terdapat di kawasan Nearktik ini adalah tikus berkantung yang hidup di wilayah gurun bison. Lalu ada kambing gunung ya, kambing gunung, ada salamander, ada muskok, dan ada karibau. Nah, tipe neotropik itu berada di Amerika bagian selatan. Nah, persebarannya itu meliputi kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Hindia Barat. Adapun jenis hewan yang terdapat di daerah ini adalah itu lama, armadillo, antelop, ikan piranha, kelelawar, vampir, dan kera hidung merah. Kalau kera hidung merah jangan lihat saya, tapi lihat di samping Anda tentunya. Bercanda ya. Lalu kita bahas ke selanjutnya itu Ethiopian dulu ya. Kita bahas Ethiopian. Ethiopian itu adalah persebaran hewan. Tipe ini meliputi sebagian besar kawasan benua Afrika. Berarti keseluruhannya itu di benua Afrika, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab ya. Jadi hewannya di Ethiopian ini mencakup ada kuda Nil, jerapah, zebra, singa, gajah, dan pada Afrika. Lalu burung unta, lalu ada gorila, ada simpanse, dan lemur. Kalau mau ingin tahu juga tentang Ethiopia ini, baca aja atau lihat aja film kartun Madagaskar, itu sudah melambangkan bahwa itu tipe termasuk tipe Ethiopian gitu. Gampang kan cara menghafalnya. Lalu kita masuk ke tipe oriental. Tipe oriental itu adalah Asia ya. Itu merupakan hewan-hewan Asia seperti gajah, harimau, badak, banteng, orangutan, tapir, siamang. Nah, persebaran tipe oriental itu banyak terdapat di India, China, Indochina, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Nah, termasuk itu daerah-daerah yang di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Kita masuk ke tipe Australis. Tipe Australis itu adalah tipe yang memiliki khas termasuk kelompok Marsupialia atau hewan berkantung. Nah, seperti kanguru, koala, dan kuskus. Selain itu terdapat juga jenis burung seperti cendrawasih, kasuari, nuri, dan kakatua. Nah, tipe hewan yang terdapat di Pulau Papua, Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau di Samudra Pasifik itu semuanya ada di tipe Australia. Ya. Oke, kita masuk ke dalam pemanfaatan keragaman hayati. Manfaatnya yang pertama itu sebagai sumber pangan. Yang kedua sebagai bahan baku atau jamu atau obat-obatan. Sebagai bahan baku industri. Lalu sebagai minyak dan lilin.
lalu kerajinan dan hiasan, dan yang terakhir objek pariwisata, penelitian dan pendidikan. Itulah pemanfaatan keragaman hayati. Nah, kita masuk ke konservasi keragaman hayati di Indonesia. Nah, bisa kita lihat dari tabel, itu terdapat bahwa di Indonesia memiliki 10% spesies tumbuhan yang berbunga, lalu 12% binatang yang menyusui, 16% jenis reptil dan amfibi, lalu 17% jenis burung, 25% jenis ikan, 15% jenis serangga. Sedangkan hewan endemisnya itu di Indonesia adalah 36% itu spesies mamalia atau besar, lalu 25% spesies primata, lalu 45% spesies paruh bengkok, dan 44% itu spesies kupu-kupu, dan terakhir 56% spesies bambu. Nah, kenapa pemilihan khas konservasi? Nah, kekayaan dari yang dilindungi berbagai keperluan. Nah, diperlukan upaya dan langkah-langkah konservasi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna tersebut. Kerusakan ataupun perubahan habitat akibat dan tidak bertanggung jawabnya atau populasi manusia meningkat dengan segala aspeknya merupakan faktor utama pemicu berbagai bentuk kepunahan spesies dan penurunan angka keragaman sumber daya hayati. Adapun kriteria pemilihan kawasan konservasi yaitu yang pertama itu adanya kekhasan. Nah, kekhasan atau kekhasan ya. Itu di konservasi memiliki lebih banyak spesies langka dan endemik. Lalu adanya keterancaman, spesies yang menghadapi ancaman kepunahan dan membutuhkan penanganan. Lalu kegunaan, itu spesies yang memiliki kegunaan ataupun berpotensi bagi manusia, perlu diberikan prioritas konservasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 26 tahun 2007, kawasan yang dilindungi atau dikonservasi bagi pelestarian alam terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ada kawasan suaka alam dan ada kawasan pelestarian alam. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau kawasan suaka alam itu dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan, terdapat dua macam kawasan suaka alam, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, terdapat pula kawasan suaka alam yang lebih lengkap karena menyangkut manusia di dalamnya, yaitu cagar biosfer. Nah, apa itu cagar biosfer? Nah, cagar biosfer itu adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Nah, cagar biosfer ini juga meliputi kawasan yang merupakan hasil budaya manusia, yaitu suku terasing. Lalu suku-suku terasing ini dijaga dan diteliti sebagai objek untuk pengembangan ilmu pengetahuan karena penduduk ini hidupnya ingin serasi, harmonis, dan yang pasti seimbang dengan alam. Nah, kawasan konservasi yang terdapat di cagar biosfer ini di antara lain itu adalah cagar biosfer Pulau Siberut di Sumatera Barat, lalu cagar biosfer Gunung Leuser di Aceh dan Sumatera Utara, cagar biosfer Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, cagar biosfer Cibodas di Jawa Barat, cagar biosfer Lorelindu, lalu cagar biosfer Komodo di NTT, dan cagar biosfer Siak di Riau. Yang kedua itu cagar alam. Cagar alam itu adalah kawasan suaka alam yang keadaannya alamnya memiliki kekhasan tumbuhan atau satwa dan ekosistem. Nah, kriteria suatu kawasan ditetapkan sebagai cagar alam yaitu yang pertama, memiliki keragaman baik tumbuhan maupun satwa. Yang kedua, memiliki kondisi alam baik biota maupun fisik yang masih asli atau belum diganggu oleh manusia. Nah, sesuai dengan fungsinya, kawasan cagar alam ini dapat dimanfaatkan untuk kawasan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan pariwisata alam, dan kegiatan penunjang budaya atau budidaya beragam flora dan fauna. Lalu, adanya suku marga satwa, suaka marga satwa ya.
Suaka Marga Satwa itu adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kriteria suatu daerah dijadikan kawasan suaka marga satwa antara lain yang pertama, merupakan tempat hidup atau habitat perkembangan dari jenis satwa. Yang kedua, itu merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka ataupun satwa yang dikhawatirkan akan punah. Yang ketiga, itu memiliki tingkat keragaman dan populasi yang tinggi. Yang keempat, merupakan tempat hidup satwa migran tertentu. Dan yang kelima atau terakhir, memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Selanjutnya, kawasan pelestarian alam. Nah, kalau kawasan pelestarian ada taman nasional, ada taman hutan raya, ada taman wisata alam, dan taman atau kebun raya dan kebun binatang. Nah, taman nasional. Kalau taman nasional itu apa? Itu kriteria kawasan itu ditetapkan menjadi taman nasional ada satu, memiliki kawasan yang cukup luas untuk menjamin kelangsungan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, memiliki suatu yang khas dan bersifat unik. Dan yang ketiga itu dapat dikembangkan untuk tujuan lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti pariwisata alam. Itu termasuk dalam taman nasional. Lalu taman hutan raya. Ya, taman hutan raya itu adalah kawasan yang pelestarian alamnya untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami ya, atau bukan alami, jenis asli ataupun bukan asli. Nah, taman hutan raya dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmuwan, pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budaya atau budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, ini salah satu kriteria wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan taman hutan raya. Yang pertama itu sebagai merupakan kawasan dengan ciri khas asli dan buatan. Yang kedua, memiliki keindahan dan panorama alam yang menarik. Dan yang ketiga itu memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan ataupun satwa. Yang ketiga itu ada taman wisata alam. Nah, taman wisata alam itu ada kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan juga untuk tujuan wisata. Kriteria suatu daerah ini dijadikan sebagai kawasan taman wisata alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya tarik berupa flora, fauna ataupun ekosistem serta formasi geologi yang menarik. Nah, kalau geologi menarik berarti Taman Harau ataupun Taman Naresiano itu termasuk dalam taman wisata ya. Lalu memiliki luas untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk pariwisata dan rekreasi alam. Dan yang ketiga itu kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Dan yang terakhir itu kebun binatang ataupun kebun raya. Itu adalah merupakan kawasan koleksi hidup berfungsi untuk melestarikan jenis flora ataupun fauna dalam keadaan hidup dan menangkarkannya satwa yang hampir punah. Nah, jadi bisa ditemukan di kebun-kebun binatang daerah sekitar. Nah, untuk lebih lanjut ada kuis ya untuk kalian. Silakan kita dengar kuisnya. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah ekologi mulai muncul di Indonesia, seperti proses industrialisasi dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan prioritas pemeliharaan lingkungan menjadi terpinggirkan. Apa pendapat Anda akan hal ini? Sudahkah Anda memperhatikan lingkungan di sekitar Anda? Oke, silahkan ditulis di buku catatannya atau bisa komen di akun YouTube kami. Oke, kita lanjut. Kita sampai ke kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa materi kita kali ini itu yang pertama, persebaran flora dan fauna di muka bumi berbeda-beda. Yang kedua, flora dan fauna Indonesia sangatlah beragam. Dan yang ketiga, kawasan konservasi flora dan fauna terdiri dari atas suaka alam, cagar biosfer, cagar alam, suaka marga satwa, taman raya atau taman hutan raya, kebun binatang, dan kebun raya. Oke, kita masuk ke kuis kembali. Nah, ada kuis lagi di video ini. Kuisnya agak banyak ya, karena hanya satu video, satu pertemuan, dan lengkap 1 KD dibahas langsung tanpa adanya pertemuan 1, 2, 3. Kuis selanjutnya itu Alpamel
yang berada di Sulawesi Utara sedang memperhatikan suasana sekitar hutan. Seekor alpha male ini bertugas menjaga kelompoknya dari ancaman. Namun alpha male ini hanya memiliki 3 jari pada tangan kanannya karena putus terkena jarak buatan manusia. Nah, bagaimana menurut pendapatmu tentang alpha male ini? Silakan ditulis atau beri komentar boleh. Terus buku catatannya nanti dibahas dengan guru yang bersangkutan. Oke, kita masuk ke latihan soal. Nah, hari ini kita ada 3 latihan soal. Yang pertama, tuliskan apa yang Anda ketahui tentang biosfer. Oke, silakan dicatat. Yang kedua, tuliskan mengapa flora dan fauna di Indonesia dan dunia sangatlah beragam. Dan yang ketiga, tuliskan bagaimana upaya pelindungan terhadap flora dan fauna yang terancam punah. Oke, paham ya 3 soal ini? Silakan kalian lakukan tugas dan kerjakan di latihan. Mungkin ada latihan, ya, ada diskusi tentang orang utan tadi, ada soal tentang alpha male tadi, dan dikerjakan di buku latihan kalian ya. Jangan lupa untuk konfirmasi kembali ke guru atau teachernya masing-masing. Oke, terima kasih atas waktunya telah melihat video kami. Jangan lupa untuk tetap stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.